Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hampir 2 bulan kita tidak beribadah di gereja. Namun kita tetap rindu untuk mendengarkan firman Tuhan melalui renungan ibadah online. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan bacakan dari kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Renungan singkat pada pagi ini bertemakan berada dalam situasi terjepit. Bapak Ibu, seorang pemuda dirumahkan dari pekerjaannya. Dia sudah ada sebulan di rumah dan tidak bekerja. Suatu hari adiknya menelpon dia. Adiknya cukup heran kenapa telepon tidak juga diangkat. Akhirnya adiknya mendatangi dia di kosannya. Betapa terkejutnya sang adik karena melihat pokoknya sudah tergantung di kamar bunuh diri. Pemuda ini merasa lebih baik dia mati karena dia merasa sudah sebulan tidak juga ada jalan keluar. Dia berada dalam keadaan yang terhimpit. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita merasa berada dalam keadaan yang terjepit. Keadaan ini bukan dikarenakan kesalahan yang kita buat, atau keadaan ini berada di luar kendali kita. Berada dalam keadaan terjepit artinya kita ditekan dari dua pihak dan kita berada dalam kondisi yang sulit dan genting. Kita melihat tidak ada jalan keluar sehingga kita mulai kehilangan pengharapan dan panik. Apa yang harus dilakukan orang percaya waktu berada dalam keadaan terjepit? Kita melihat keadaan terjepit yang dialami bangsa Israel. Mula-mula Firaun membiarkan bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir. Tetapi kemudian Firaun memerintahkan seluruh pasukan keretanya untuk mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel berada dalam keadaan terjepit. Mengapa? Sebab di depan mereka laut Teberau. Di belakang mereka adalah tentara Firaun. Di sebelah utara adalah benteng-benteng Mesir yang begitu kuat dan begitu kokohnya. Di sebelah selatan adalah padang gurun yang begitu besar. Bangsa Israel berada dalam keadaan terjepit. Tuhan meminta mereka tetap berjalan menuju yang di depan mereka, yaitu laut Teberau. Bapak Ibu, bagaimana keadaan umat Tuhan dalam keadaan terjepit? Yang pertama, bangsa Israel bukan hanya sekedar ketakutan, tapi benar-benar sangat ketakutan. Mereka ketakutan setengah mati mendengar suara kereta tentara Firaun mengejar mereka. Bisa jadi sambil berjalan mereka berkata, tentara Firaun bakal datang, kita bakal dibunuh. Semua orang Israel panik menghadapi keadaan yang terjepit. Tidak ada solusi. Yang ada hanya di depan mereka, yaitu laut Teberau. Bapak Ibu, wajar dan manusiawi jika saat ini kita juga merasa takut menghadapi hari depan yang tidak jelas. Kapan pandemi ini akan berakhir? Seringkali kita merasa takut setengah mati, benar-benar takut. Tapi apakah kita hanya berhenti dengan perasaan takut kita? Bapak Ibu, Tuhan mau kita bukan hanya dikuasai oleh ketakutan, tapi kita belajar hal yang kedua dari bangsa Israel ketika mereka berada dalam keadaan terjepit. Yang kedua, kita melihat bagaimana keadaan bangsa Israel pada waktu mereka dalam keadaan terjepit. Ketika bangsa Israel sangat ketakutan, justru hal ini mendorong mereka untuk berseru-seru kepada Tuhan. Itu kita bisa baca di dalam ayat ke-10 dari pasal 14. Dicatat, inilah pertama kalinya kita membaca bangsa Israel berseru kepada Tuhan bersama-sama. Inilah pertama kalinya. Bangsa ini sudah terbiasa berdoa,
Tapi saat itu berdoa bersama-sama menjadi sesuatu yang berbeda. Mengapa? Sebab mereka berada dalam keadaan terjepit, begitu berbahaya. Dan mereka begitu bersungguh-sungguh. Sebab mereka tahu hanya Tuhan yang bisa menolong mereka, menyelamatkan mereka dari kejaran tentara Firaun. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bangsa Israel waktu ketakutan, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Hampir seluruh dunia, begitu banyak orang juga berseru-seru kepada Tuhan bersama-sama pada waktu mereka menghadapi COVID-19 ini. Kita juga berseru-seru mohon pertolongan Tuhan, sebab kita tidak berdaya. Hanya Tuhan yang dapat menghentikan pandemi ini. Kita melihat di Indonesia, Presiden kita Bapak Jokowi juga meminta seluruh pemimpin dari berbagai agama mengadakan doa bersama. Karena Bapak Presiden pun sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa menghentikan COVID-19 ini. Bapak Ibu, sudahkah saudara-saudara dan saya berseru-seru kepada Tuhan dalam situasi sekarang ini? Atau kita berpikir pandemi ini juga nanti akan lewat juga, akan stop juga seperti yang terjadi di negara lain. Mereka mulai membuka lockdown-nya, seperti Italia, mereka sudah bisa berjalan sana, berjalan sini. Bapak Ibu, jika kita tahu hanya Tuhan yang dapat menghentikan pandemi ini, biarlah kita juga berseru-seru kepada Tuhan. Apalagi yang dilakukan umat Tuhan di tengah-tengah situasi terjepit. Kita melihat bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan, tapi saat itu pertolongan tidak datang juga. Sehingga mereka mulai mencari seseorang untuk dipersalahkan. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-11. Mereka nggak tahan, sehingga mereka berkata kepada pemimpin mereka yaitu Musa, "Kami sudah bilang sama kamu waktu di Mesir, jangan ganggu kami. Biar saja kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun." Dalam situasi sulit seperti ini, apakah kita juga menyalahkan seseorang? Apakah kita menyalahkan pasangan kita? Apakah kita menyalahkan anak kita? Apakah kita menyalahkan pemimpin kita? Apakah kita menyalahkan siapa yang kita bisa persalahkan? Menyalahkan seseorang hanya membuat kita merasa sedikit lebih enak. Karena kita merasa bahwa bukan kita yang salah, tetapi dia. Menyalahkan namun tidak membuat ada solusi, bahkan menyebabkan relasi kita makin buruk. Jadi tidak ada gunanya menyalahkan siapapun dalam situasi seperti ini. Mari kita stop untuk menyalahkan siapapun dalam situasi seperti ini. Kita lihat apa yang dilakukan Allah ketika Allah menyuruh Musa untuk berangkat. Atau apa yang dilakukan Allah ketika umatnya dalam keadaan terjepit di dalam ayat yang ke-15. Musa taat, mendengar suara Tuhan, dan meminta umat Israel untuk bergerak maju. Ayat yang tadi kita baca, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat, berjalan, bergerak, maju bersama-sama dengan Tuhan. Selama ini kalau Musa meminta mereka melakukan sesuatu, mereka mengomel, mereka berdebat dulu, tapi sekarang mereka diam saja. Mengapa mereka diam saja? Sebab mereka tidak tahu lagi cara apa lagi yang harus mereka lakukan. Mereka tidak tahu lagi solusinya. Mereka terjepit, jadi mau nggak mau mereka ikut saja apa yang Musa perintahkan. Mereka menurut untuk bergerak maju, makin dekat laut Teberau. Bapak Ibu, apa yang dimaksud bergerak maju? Bagi kita di situasi yang terjepit atau situasi yang sulit ini. Sebagai contoh, dulu kita bekerja di kantor, atau dulu kita berjualan di suatu tempat, tapi sekarang kita diharapkan kerja atau jualan secara online. Kalau kita hanya fokus kepada yang dulu-dulu terus, dulu tidak seperti ini, dagang online tidak enak ya, dagang online
rasanya menyulitkan, kita harus belajar dulu. Kalau kita mau bergerak, kalau kita mau maju, kalau kita mau keluar dari situasi yang menghimpit ini, kita harus belajar bagaimana berdagang online. Memang awalnya tidak mudah, tapi setelah kita kuasai, kita akan terbiasa dengan cara baru itu. Tapi jika kita tidak mau menyesuaikan diri dengan keadaan, maka kita tetap dalam situasi terjepit. Saya juga mulai belajar apa itu Zoom meeting, apa itu Google Meeting, supaya saya tetap bisa berkhotbah di tengah situasi seperti ini. Seringkali saya minta bantuan orang lain untuk membantu saya, bantuan Esther, Abel, contoh Mike, dan sebagainya. Lakukan sesuatu yang baru. Kita anggap yang sekarang ini sepertinya nggak normal ya, yang dulu-dulu itu normal. Jadikan yang sekarang itu new normal, normal yang baru. Maukah kita bergerak? Maukah kita maju? Maukah kita melangkah di tengah situasi yang sulit ini? Supaya kita juga boleh keluar dari situasi yang menghimpit. Apalagi yang dilakukan Allah ketika umat dalam keadaan terjepit. Ini hal yang luar biasa. Allah memindahkan tiang awan yang tadinya ada di depan bangsa Israel ke belakang mereka. Ayat yang ke-19. Kenapa Allah melakukan sesuatu yang tidak biasa? Selama ini tiang awan selalu di depan memimpin mereka. Kemana tiang awan itu pergi, bangsa Israel ikut. Mengapa Allah melakukan hal yang tidak biasa? Tiang awan itu berada di antara tentara Mesir dan bangsa Israel. Allah bukan iseng. Allah bukan main-main. Bukan ingin membuat bangsa Israel terkejut. Semua hal yang Allah lakukan pasti memiliki tujuan bagi umatnya. Bapak Ibu, waktu itu tiang awan ada di depan tentara Mesir. Di depannya ada tiang awan begitu besar, sehingga yang ada adalah kegelapan. Tentara Mesir tidak bisa melihat seberapa jauh lagi bangsa Israel itu di depan mereka. Mereka hanya berjalan di dalam kegelapan dengan kereta kudanya. Sehingga tentara Mesir tidak dapat benar-benar mendekati bangsa Israel. Seperti kalau kita berjalan di dalam kegelapan, pasti kita akan hati-hati karena kita takut. Kita akan terantuk atau kita jatuh ke satu tempat. Apa gunanya tiang awan ada di belakang Israel? Tujuannya supaya bangsa Israel pada waktu dia melihat ke belakang, yang ada juga hanyalah kegelapan. Dan mereka tidak melihat tentara Mesir seberapa dekat. Mereka hanya mendengar deras kereta kudanya yang begitu kencang. Itu pun juga sudah membuat mereka ketakutan. Luar biasa cara Tuhan yang Tuhan buat supaya Israel tidak terus dalam keadaan ketakutan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan pun mau kita tidak melihat ke belakang. Tidak melihat terus ke belakang. Sebab kita akan gemetar dan ketakutan seperti orang Israel. Kalau Allah tidak memberikan tiang awan. Sebagai contoh, dulu setiap hari mungkin kita bisa mendapatkan uang sekian banyak. Saya bisa pakai untuk keperluan saya, bagi kepada orang tua, bahkan masih ada yang kita bisa sisihkan. Tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan dulu, ini membuat kita takut, membuat kita menjadi gemetar. Dulu saya bisa menabung sekian ribu, tapi sekarang bukan ditambah, malah kita mengambil tabungan kita untuk kita gunakan hari ini. Sesuatu yang menakutkan bukan kalau kita bandingkan dengan yang dulu. Tapi saya berpikir itu hal yang wajar-wajar saja di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Dulu saya bisa jalan-jalan ke mall, bioskop, ya, mungkin ke dokter gigi, ke rumah teman, tapi sekarang saya terkurung di dalam rumah. Bapak Ibu, apakah saudara-saudara tetap mau melihat yang dulu-dulu terus? Atau kita belajar melihat ke depan, apa yang Tuhan akan bukakan bagi kita? Kalau Tuhan sudah membukakan sesuatu bagi kita, mari kita mengerjakannya dengan baik-baik dan sungguh-sungguh. Apa yang Allah
lakukan bagi umatnya dalam keadaan terjepit, Bapak Ibu? Ini yang terakhir. Allah membuka sebuah jalan kecil melalui lautan. Ayat 21. Mengapa Tuhan memerintahkan angin timur itu bertiup semalam-malaman? Kalau air laut itu terbelah langsung, bangsa Israel akan berjalan melewati banjir, atau tanah yang becek, atau seperti tanah yang berawa-rawa. Tapi Allah menyediakan semuanya. Dia bikin angin timur itu bertiup semalam-malaman. Memang Allah bisa memerintahkan langsung laut itu menjadi kering. Tapi Allah memakai cara ini. Dia biarkan angin timur itu bertiup semalam-malaman. Ketika saatnya orang Israel berjalan, mereka tidak lagi berjalan di jalan yang banjir atau yang becek, tapi mereka berjalan di tanah yang kering. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah sudah menyiapkan jalan kecil bagi bangsa Israel. Tuhan juga mau kita sebagai umatnya percaya bahwa Tuhan juga dapat menyediakan jalan kecil atau pintu bagi kita. Apa itu jalan kecil bagi kita sekarang? Seorang ibu cerita, anaknya ini akan dilulus ya. Sekarang acara lulusan itu pakai acara wisuda. Tetapi dengan adanya pandemi ini, acara kelulusan tidak lagi dilakukan di sekolah. Sehingga sekolah mengembalikan uang wisuda. Lumayan, uang wisuda, uang perpisahan. Betapa ibu ini bersyukur sebab ada uang tambahan. Ibu yang dekat dengan Tuhan ini selalu melihat, selalu ada jalan kecil bagi kita yang percaya. Seorang juga bercerita, dia tidak bekerja, tapi dia tetap bersyukur karena pasangannya masih boleh bekerja. Ini merupakan jalan kecil yang Tuhan berikan agar mereka dapat hidup beberapa bulan ke depan. Bapak Ibu, apakah kita melihat jalan kecil? Ataukah kita melihat jalan kita begitu terjepit, jalan kita begitu buntu? Ataukah kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita sebagai umatnya untuk melewati pandemi ini? Adakah kita selalu percaya bahwa selalu ada cara, selalu ada jalan kecil yang Allah buat? Biarlah sekali lagi Tuhan menolong kita untuk di tengah-tengah situasi yang menghimpit, kita tetap boleh bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau tahu hati kami takut menghadapi situasi yang tidak jelas, yang tidak menentu. Kapan hal ini akan berakhir? Hari ini Tuhan, kami seperti orang Israel yang berada di situasi yang begitu terhimpit. Tidak ada jalan lain selain hanya menjalani apa yang ada di depan, yaitu begitu mengerikannya laut teberau. Tuhan, biarlah kami bukan hanya ketakutan seperti bangsa Israel. Dalam keadaan demikian, mereka berseru-seru kepada Tuhan bersama-sama. Inilah yang terindah di dalam hidup kami. Kami bersama dengan pasangan, anak cucu kami, datang berseru-seru kepada Tuhan. Tolong supaya kami juga tidak meniru bangsa Israel. Ketika pertolongan itu belum juga datang, mereka menyalahkan seseorang. Tolong Tuhan supaya situasi tidak semakin rumit, karena kami menyalahkan saran daripada orang lain, teman kami, pasangan, anak kami, menyalahkan situasi. Tapi biarlah ya Tuhan, kami mau belajar seperti bangsa Israel. Bergerak, maju, melangkah. Dan kami percaya ada pimpinan Tuhan kembali di depan. Tiang awan itu akan kembali berjalan di depan mereka. Tuhan akan kembali memimpin kami, menolong kami melewati situasi ini. Kami percaya Allah yang dipercaya oleh bangsa Israel juga adalah Allah kami. Allah yang pernah menolong Israel juga adalah Allah yang akan membantu kami tengah-tengah situasi seperti ini. Tuhan, biarlah kami tidak terus menengok ke belakang membandingkan dengan hal-hal yang lalu, tapi kami mau belajar melihat ke depan apa yang Tuhan mau bukakan. Jalan kecil, jendela kecil, hal-hal yang kecil, biarlah kami tetap mensyukurinya,
Dan kami tahu ya Tuhan, Kau bisa bekerja melalui itu semua. Kami serahkan Tuhan hidup kami di tengah situasi seperti ini, supaya kami tidak kehilangan iman. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang luar biasa, sanggup membuat banyak keajaiban bagi kami. Berkati Tuhan hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan, berada dalam keadaan terjepit, pandanglah hidup, sebab ada jalan kecil bagi kita. Tuhan Yesus